Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Linawati SPD. Saya berasal dari SD IPS DPI Negeri 1. Saya adalah anggota calon guru penggerak Kota Makassar angkatan 10. Nah, baik, saya hari ini ditemani oleh Ibu Nur Samsam SPD. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Begini Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi di kelas Ibu yang akan tempat Ibu mengajar. Nanti akan saya amati proses pembelajarannya yang akan Ibu lakukan nanti. Ya. Adapun tujuan saya untuk melakukan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran Ibu Santan di kelas. Ya, kemudian hal ini dijadikan sebagai percakapan ini, pra-observasi ini dijadikan sebagai bahan awal dari Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran nanti di kelas. Ya. Jadi saya mengharapkan dengan adanya percakapan pra-observasi ini, kegiatan Ibu nanti lakukan kegiatan lebih baik lagi, lebih percaya diri dan lebih bagus lagi. Baik Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu Nur Samsam. Yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran pada hari ini? Kebetulan materi saya berhubungan dengan pola hidup sederhana. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan kepada peserta didik saya nantinya yaitu mereka mengetahui tujuan pola hidup sederhana serta mereka mampu melaksanakannya, dan peserta didik pun mampu menyebutkan manfaatnya pola hidup sederhana yang ada di rumah, di sekolah maupun kerja. Oh iya, baik Ibu. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana area kompetensi yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Jadi di bagian-bagian apa, ada apa yang Ibu akan capai? Oke, tentu saja penerapan yang perlu mereka ketahui, ya, penerapan bagaimana pola hidup sederhana di rumah, bagaimana penerapannya di sekolah maupun di masyarakat. Maka dari itu, pertama mereka harus memahami apa itu pola hidup sederhana, kemudian cara penerapannya bagaimana di rumah. Langkah yang paling ingin saya dapatkan adalah bagaimana mereka mampu mereka lakukan di sekolah, karena saya hanya mampu melihat di sekolah. Jadi saya harapkan area yang mereka akan capai ya di sekolah. Oh iya, ya, baik Ibu. Bagus sekali Ibu. Kemudian Ibu, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, bagaimana rencana pembelajaran di kelas dan strategi serta model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran hari ini? Ya. Strategi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, jelas saya akan menyiapkan lembar kerjaan peserta didik, KPD-nya, kemudian melakukan sesi-sesi games saja dengan memberikan lembar-lembar atau not kepada mereka untuk menuliskan kegiatan-kegiatan apa saja yang berhubungan dengan pola hidup sederhana di sekolah, di masyarakat ataupun di rumah. Kemudian saya akan menerapkan model pembelajaran di setiap kegiatan ini bertujuan untuk murid mampu mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Oh iya, baik sekali Ibu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media yang akan Ibu siapkan nantinya pada proses pembelajaran di kelas ini? Iya, media yang akan saya gunakan nanti seperti tadi yang saya katakan, bahwa saya akan menyiapkan lembar pekerjaan peserta didik yang KPD, kemudian lembaran yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian setelah Ibu melakukan proses pembelajaran itu, kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran setelah proses observasi hari ini, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Karena hari ini ya? Hari ini. Oh, makasih banyak. Jadi baik Ibu, nanti di kelas saya akan masuk untuk
dilakukan mengamati ibu untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian selesai pembelajaran kita diskusi kembali ya Bu untuk terkait dengan hasil observasi nanti setelah proses pembelajaran lagi nantinya. Terima kasih banyak Ibu Nur Samsam atas waktunya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bu. Ya. Itulah tadi percakapan antara saya dengan Ibu Nur Samsam, guru dan bidang studi pendidikan lingkungan hidup dari SD, UPT, SPF, BPN ikut 1. Kami akan melanjutkan nanti percakapan pasca observasi setelah proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum belajar.
Ambil tas di depan. Ambil tas di depan. Oke, di sini kelompok dadah. Atribut. Sekarang sudah mau habis. Permainannya tadi kita nyanyikan lagu Kiket. Nah, pada saat kalian lihat telunjuknya itu burung. Jadi yang menyanyi sesuai dengan telunjukmu ke arah mana? Contohnya ini, ini. Jadi dia begini. Da 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 da. Tapi yang punya kelompok saja yang nyanyi, yang lain diam. Paham? Bisa.
Oke, kita fokus ya. Jempol kanan, jempol kiri. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan dan kiri, ayo kita gabungkan. Jempol kanan dan kiri digabungkan. Good job. Good job. Sekarang kelompok Brunei Darussalam. Kegiatan yang melakukan pelajaran cepat. Satu, gambar pertama sedang membangun celeng. Gambar kedua memberikan baju kepada tetangga. Tiga, gambar ketiga memakai baju seragam. Empat, gambar kelima membagikan lagu saat siang. Lima,
lanjutkan kehidupan. Hari ini kita hanya belajar tugas apa? Mulai dulu sederhana dalam jadwal tolong. Sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Linawanti SPD. Saya dari SD BPM 1, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Hari ini saya akan coaching teman saya, Ibu Nur Samsam SPD, pasca observasi. Terima kasih. Baik, Ibu Nur Samsam, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Lewat sudah. Terasa ada. Iya, jadi kalau memang kita di observasi itu kayaknya ada sesuatu dulu yang akan mendaki ya Ibu ya. Iya, jadi kayak berat rasanya. Tapi alhamdulillah sudah berlalu ya Ibu. Iya, sudah ya. Jadi bagaimana perasaannya Bu, setelah observasi ini dilakukan di pembelajaran di kelas? Sebelum melaksanakan observasi ada sambutan seakan-akan kita melihat setelah berjalan proses pembelajaran berlangsung setelah jalan dengan lancar tanpa tekanan-tekanan. Sudah dilupa ternyata ada orang lain di dalam kelas. Sebenarnya itu kan terbiasa sudah belajar setiap hari, cuma ada tekanan mungkin karena merasa diawasi ya, dilihat. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang sangat biasa dilakukan di depan, tapi saya lihat dia berjalan dengan lancar. Iya, baik. Lalu Ibu Nur Samsam, area apa, pengembangan kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Pada materi saya sampaikan kemarin mengenai pola sederhana. Jadi pada dasarnya apa yang saya sampaikan itu sebenarnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi secara tidak langsung sangat mudah melakukan pembelajaran tersebut karena pada dasarnya mereka sudah melakukan hal itu setiap kali. Maka dari itu proses pembelajaran pada saat itu berjalan dengan lancar, umpan balik terhadap saya dengan peserta juga lumayan kondusif. Kemudian apa yang saya sampaikan mereka paham, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan mereka mampu menjawab. Iya, saya juga menyaksikan itu luar biasa pembelajarannya. Anak-anak juga karena itu pembelajaran itu berkaitan dengan keadaan anak-anak sehari-hari. Jadi itu anak-anak sangat antusias karena itu berkaitan dengan kehidupan mereka, di mana itu harus pola hidup sehat atau sederhana ya, sederhana dia. Kemudian Ibu, bagaimana langkah Ibu dalam mengembangkan potensi tersebut, yang mana tadi potensi yang disampaikan tadi, keterampilan atau kekompakan, bagaimana Ibu mengembangkan kompetensi pada proses pembelajaran tersebut yang sudah Ibu lakukan? Pada saat saya melakukan perencanaan kegiatan di dalam kelas, saya menyiapkan LKPD. LKPD itu tidak untuk dengan kata-kata, tetapi dengan gambar. Anak-anak menganalisa gambar tersebut, kemudian dia pahami apa arti dari gambar-gambar tersebut. Mereka menuangkan dalam bentuk tulisan secara berkelompok. Dalam setiap kelompok itu, setiap gambar satu gambar itu diwakili oleh satu murid. Apa pendapat mereka terhadap gambar tersebut? Karena setiap gambar itu setiap anak juga memiliki persepsi yang berbeda-beda. Walaupun gambarnya sebenarnya sama, tapi persepsi antara murid pasti berbeda dengan gambar itu. Kalimat yang akan mereka tuangkan ke dalam LKPD itu mereka akan berbeda. Maka dari itu saya menyiapkan beberapa gambar untuk satu kelompok, kemudian kelompok tersebut menunjuk salah satu ketuanya, menunjuk satu orang untuk mengembangkan apa yang mereka lihat pada gambar. Baik sekali Bu, karena itu mengembangkan juga literasi dari anak-anak, bagaimana dia mereka berpikir, bagaimana dia melihat masalah, kemudian bisa mencari solusi dari pembelajaran yang dilakukan itu. Oh ya baik Bu, bagus sekali Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sejauh
sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi yang Ibu sudah lakukan di kelas? Pembelajaran yang saya lakukan hari ini alhamdulillah lancar, tidak sepenuhnya lancar-lancar saja, tapi pasti ada beberapa kendala yang terjadi di dalam kelas. Jika ini beberapa persen, mungkin sekitar 80% itu sudah berjalan dengan baik, walaupun adalah beberapa kendala yang dihadapi, tapi tidak menutup kemungkinan pembelajaran ini sudah termasuk sukses. Oh iya, betul Ibu. Nah, semoga kesempatan ya Allah, kalau sudah sekitar di atas 70% itu sudah istilahnya sudah baik, sangat baik ya. Jadi mungkin selanjutnya bisa dikembangkan lagi lebih baik lagi. Kemudian Ibu, apa kendala kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Kendalanya, biasa kalau kita membentuk satu kelompok, kita inginnya kelompok tersebut kondusif. Ya. Nah, sesuai sudah diarahkan ketua ini, kemudian dia anggotanya siapa, tapi namanya anak SD, udah otomatis dalam satu kelompok itu pasti ada sesuatu lah yang terjadi, antara mendapat pendapat lah, antara mereka ini tapi yang lain itu. Tapi cara menghadapinya selalu ada komunikasi antara kelompok ini. Selalu harus ada komunikasi antara satu kelompok tersebut. Akhirnya secara tidak langsung mereka menyadari, oh kami satu kelompok, otomatis satu kelompok ini harus ada satu pemikiran yang sama. Jadi harus juga dikontrol antara saya sebagai guru dengan muridnya. Mengarahkan lah, baik, mengarahkan secara tidak langsung. Iya, sebenarnya itu sebenarnya bukan kendala juga, dia di samping kendala dia juga semacam kelebihan. Karena nanti semua mengungkapkan mereka walaupun mungkin Akhirnya berselisih atau apa tadi kan ada saatnya mereka untuk menyimpulkan mengambil ada apa tugas pelajaran atau tugas mereka itu disepakati untuk jawaban kemudian disampaikan oleh kelompok. Seru sebenarnya itu semua keseruan ya, mungkin kendala tapi yang dilakukan itu. Oh ya baik, bagus sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi yang Ibu sudah lakukan di kelas? Pembelajaran yang saya lakukan hari ini alhamdulillah lancar, tidak sepenuhnya lancar-lancar saja, tapi pasti ada beberapa kendala yang terjadi di dalam kelas. Jika ini beberapa persen, mungkin sekitar 80% itu sudah berjalan dengan baik, walaupun adalah beberapa kendala yang dihadapi, tapi tidak menutup kemungkinan pembelajaran ini sudah termasuk sukses. Oh iya, betul Ibu. Nah, semoga kesempatan ya Allah, kalau sudah sekitar di atas 70% itu sudah istilahnya sudah baik, sangat baik ya. Jadi mungkin selanjutnya bisa dikembangkan lagi lebih baik lagi. Kemudian Ibu, apa kendala kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Kendalanya, biasa kalau kita membentuk satu kelompok, kita inginnya kelompok tersebut kondusif. Nah, sesuai sudah diarahkan ketua ini, kemudian dia anggotanya siapa, tapi namanya anak SD, udah otomatis dalam satu kelompok itu pasti ada sesuatu lah yang terjadi, antara mendapat pendapat lah, antara mereka ini tapi yang lain itu. Tapi cara menghadapinya selalu ada komunikasi antara kelompok ini. Selalu harus ada komunikasi antara satu kelompok tersebut. Akhirnya secara tidak langsung mereka menyadari, oh kami satu kelompok, otomatis satu kelompok ini harus ada satu pemikiran yang sama. Jadi harus juga dikontrol antara saya sebagai guru dengan muridnya. Mengarahkan lah, mengarahkan secara tidak langsung. Iya, sebenarnya itu sebenarnya bukan kendala juga, dia di samping kendala dia juga semacam kelebihan. Karena nanti semua mengungkapkan mereka walaupun mungkin berselisih atau apa tadi kan ada saatnya mereka untuk menyimpulkan mengambil ada apa tugas pelajaran atau tugas mereka itu disepakati untuk jawaban kemudian disampaikan oleh kelompok. Seru sebenarnya itu semua keseruan ya, mungkin kendala tapi di balik itu ada keseruannya. Paling seru itu pada saat presentasinya. Iya betul. Presentasinya kan setiap kelompok memiliki pemahaman yang berbeda, padahal LKPD yang disiapkan itu sebenarnya sama, tapi inti dari presentasi masing-masing kelompok itu masih berbeda.
Iya kan orang semua kan anak-anak memiliki pola pikir yang berbeda-beda juga. Jadi satu soal atau gambar bisa mempunyai prospek anak-anak pemandangan dari kiri kanan atau depan belakang bisa berbeda. Tapi tujuannya tetap sama supaya anak berkembang secara kreativitasnya ya. Baik. Bagus itu. Upaya apa yang dilakukan ke depannya untuk memperbaiki siswa tersebut? Misalnya tadi itu kendalanya tadi itu adalah bekerja kelompok yang misalnya mereka saling berselisih paham, saling tahu jawaban mereka yang harus diambil. Jadi apa kira-kira apa yang ibu bisa lakukan supaya hal tersebut bisa minimalisasi. Kalau langkah ke depannya nanti harus ada komunikasi. Yang pertama itu harus ada komunikasi, kemudian penjelasan sistem kelompok apa, pembentukan kelompoknya apa, di dalam kelompok itu terdiri atas apa, mulai dari otomatis ada ketua, ada sekretaris dan anggota. Mereka harus paham apa tugasnya ketua, apa tugasnya sekretaris dan apa tugasnya kelompok. Sehingga mereka paham, oh sistem kelompok ini seperti ini, artinya sudah tidak ada kegaduhan dalam pembentukan kelompok. Jadi itu anak-anak sudah mengetahui mereka sudah informasi, kemudian ada kesepakatan ya, kesepakatan dari kelompok tersebut apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Ya baik, bagus sekali Ibu. Kemudian lalu kapan Ibu bisa melakukan asesmen untuk pembelajaran Ibu yang sudah dilakukan asesmen itu atau asesmen diri sendiri? Ya, kalau asesmennya saya berencanakan masih ada satu materi untuk disampaikan yang berhubungan dengan pola hidup sederhana. Ya, mungkin sekitar 2 minggu depan saya akan melakukan asesmen untuk anak-anak. Asesmennya mungkin dalam bentuk tanya jawab atau bisa saja dalam bentuk soal yang saya siapkan. Ini mungkin terakhir pertanyaan saya Ibu, mungkin setelah sesi coaching ini, di mana saya sebagai coaching, saya tidak merasa lebih dari Ibu, tapi kita saling sharing bagaimana pembelajaran, saya bisa memberikan masukan, dan Ibu juga bisa memberikan masukan kepada saya. Kita saling sharing supaya anak-anak kita bisa berkembang. Jadi apa kira-kira dari coaching kali ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari sesi coaching ini? Oke, pembelajarannya ternyata dalam proses belajar mengajar itu masih banyak kekurangan. Ya. Hal yang pertama itu banyak kekurangan, bagaimana cara mengulang kelas dan seterusnya. Dan yang saya syukuri banyak pelajaran yang saya ambil dari kegiatan ini. Soalnya itu sesuatu itu tidak akan sempurna, tapi saya sudah memperhatikan dan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan. Saya rasa itu sangat baik, sudah baik. Tapi kan kita harus termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saling kita saling memberi masukan, sharing. Karena kita teman sejawat ini perlu, karena kita tidak bisa melihat diri kita atau kekurangan kita, jadi perlu kita ada teman yang bisa memperlihatkan atau memberikan bahwa ada kekurangan di dalam itu supaya kita bisa memperbaiki. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ya, oke baik. Alhamdulillah sesi coaching kami hari ini yaitu pasca observasi kelas sudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.